Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang menjelaskan tentang sumber-sumber kebenaran berupa ilmu, filsafat, agama, dan bagaimana peran agama bagi manusia. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Rizky Oktiawati, NPM 204-10130, dan saya Etika Rahmaliana dengan NPM 204100132 dan dua teman kita lainnya yaitu Muhrizki DC dengan NPM 204100143 dan Amara Hidayah dengan NPM 204100162. Mohon maaf atas ketidaklengkapan kelompok kami karena kendala oleh jarak. Lalu kita akan membahas satu persatu tentang materi kita. Filsafat. Filsafat sendiri adalah salah satu bidang kajian yang mengkaji tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan menurut konsep yang mendasar. Secara umum sendiri, manfaat mempelajari filsafat adalah membantu kita mengerti tentang diri kita dan dunia kita. Filsafat membuat kita bergulat dengan pertanyaan yang mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Dari beberapa ahli yang kita ketahui, kita telah mencantumkan beberapanya di PPT kami, seperti Al-Ghazali yang merupakan filsuf dan teolog Muslim Persia, lalu Al-Kindi yang pandai berbahasa Arab dan mahir juga berbahasa Yunani, lalu Ibnu Rushd yang seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa sangat canggih, sehingga memberikan kita kemudahan dalam proses informasi, seperti konseptualisasi ilmu yang nyata terjadi, membuat kita memiliki berbagai cara untuk mempelajarinya. Lalu ilmu pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu itu sendiri. Dengan demikian, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Objek kajian filsafat merupakan objek material, objek formal, fisik dan metafisik, termasuk Tuhan, alam, dan manusia. Sedangkan objek formalnya adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik fisik maupun metafisik. Berbeda dengan filsafat, ilmu pengetahuan berusaha memahami sebagaimana adanya, dan hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala-gejala alam. Pengetahuan keilmuan merupakan sari penjelasan mengenai alam yang bersifat subjektif dan berusaha memberikan makna sepenuhnya mengenai objek yang diungkapkannya. Selanjutnya, agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan hidup yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Antropologi agama adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari tentang manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya atau antropologi religi. Tujuan religius ini adalah untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, yang nantinya membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat. Peran agama bagi manusia. Agama berperan penting mengatur kehidupan seorang makhluk serta menjadikan penyelamat bagi makhluk itu sendiri. Lalu, bagaimana peran dan fungsi agama Islam bagi manusia? Yang pertama, tentunya sebagai petunjuk untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagai contoh dalam kitab suci Al-Quran, hikmah turunnya Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Selanjutnya, Islam berfungsi bagi manusia agar dapat bersifat akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah perilaku terpuji. Sebagai contoh di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya,
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Yang ketiga, agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup seseorang, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.